Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini, saya ingin membahas tentang klub yang menjadi juara Serie A musim lalu, yaitu Internazionale Milan. Kita tahu bahwa Inter sudah tidak akan dilatih oleh Antonio Conte lagi, dan penggantinya adalah Simone Inzaghi. Simone Inzaghi yang sebetulnya pada saat melatih Lazio juga tidak selalu membawa timnya bersaing di papan atas. Tetapi kita juga perlu cermati perubahan yang dilakukan oleh Simone Inzaghi di Lazio, yang membuat Lazio step by step mengalami progres yang baik. Mereka perlahan-lahan bisa bersaing di papan atas dan mereka akhirnya bisa kembali bermain di UEFA Champions League setelah absen cukup lama. Sebelum bermain musim lalu di Champions League, Lazio terakhir kali bermain di Champions League itu adalah pada musim 2007-2008. Tapi Inzaghi bisa membuat sebuah terobosan dan juga tentunya progres yang membuat Lazio mengakhiri musim kompetisi 2 musim lalu berada di top 4 zone dan bisa bermain di Champions League. Dan juga cukup impresif, Lazio lolos ke babak knockout. Sayangnya mereka bertemu Bayern Munich yang memang jauh lebih matang daripada Lazio, dan tentunya juga Simone Inzaghi yang masih baru ya pengalamannya sebagai pelatih yang membawa timnya bermain di UEFA Champions League. Kita tahu di Champions League biasanya pelatih juga dituntut untuk bisa berimprovisasi dari segi taktik ya dan juga dari segi penerapan formasi. Tetapi Simone Inzaghi ini adalah pelatih yang memang konsisten. Dia terus menerapkan formasi seperti Antonio Conte. Itu yang menarik buat saya teman-teman, yaitu formasi 3-5-2. Dan seperti apa Lazio main? Yang menariknya bahwa Lazio itu bermain seperti juga Internazionale Milan saat dilatih oleh Antonio Conte, mengandalkan 2 wingback dalam urusan melakukan menyerang atau pada saat Lazio membangun serangan, dan juga mengandalkan kedua wingback tersebut pada saat Lazio bertahan menerima tekanan dari para pemain tim lawan. Jadi dengan formasi 3-5-2 ini kita bisa perhatikan juga bahwa style of play dari Lazio itu mirip dengan Inter Milan. Artinya para pemain bisa juga melakukan high pressing, tergantung nih mereka lawannya siapa. Atau juga mereka melakukan low block, artinya low block menunggu bola di belakang, kemudian secara tiba-tiba akan melakukan counter yang cepat. Karena mereka juga punya 2 wingback yang cepat, sama seperti Inter dari segi kecepatan. Cuma memang kan kita tahu bahwa materi pemain Internazionale Milan itu jauh lebih baik daripada Lazio kan teman-teman. Inter punya Lukaku, Inter punya Martinez, betul Lazio punya Immobile, Lazio punya Korea, tapi ya secara kemampuan atau juga efektivitas kita tahu ya bahwa Lukaku bisa bekerja juga sebagai tim dan dia juga banyak mencetak gol serta banyak memberikan assist. Martinez juga menjadi backup player atau supporting player bagi Lukaku dalam urusan mencetak gol, sama juga dengan Alexis Sanchez. Jadi sebetulnya materi pemain dari Inter tuh musim lalu merata teman-teman. Dan jangan lupa mereka ada salah satu pemain baru mereka musim lalu yang berkontribusi cukup besar bagi keberhasilan Inter Milan menjadi juara setelah mereka juga cukup lama gagal menjadi juara dari Serie A. Kan Inter nih menjadi juara lagi setelah 10 atau 11 tahun ya lamanya. Dan itu juga adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang diberikan oleh Antonio Conte. Artinya dalam waktu yang singkat dia bisa kembali membuat Inter meraih juara. Pada sebelumnya kita tahu bahwa Juventus yang menjadi tim yang begitu dominan di Serie A. Artinya teori anti Juventus atau project anti Juventus dari Inter itu berhasil. Mereka bisa mematahkan dominasi dari Juventus. Dan juga kita bisa cermati perjuangan dari Inter Milan musim lalu. Mereka tidak selalu berada di peringkat nomor 1. Mereka sempat berada di peringkat nomor 3 dan juga 4. Namun perlahan-lahan mereka bisa bangkit dan mendapatkan posisi peringkat nomor 1 yang tidak mereka lepas hingga akhirnya mereka menjadi juara. Padahal musim masih tersisa beberapa pertandingan lagi. Dan juga yang bagi saya luar biasa dan impresif tentunya bahwa Inter menjadi juara dengan selisih 12 poin dari AC Milan. Itu kan selisih poin yang cukup jauh saya pikir. Padahal sebelumnya mereka sulit untuk bisa bersaing menjadi juara kecuali di 2 musim terakhir ini. Jadi progres ini tentu kreditnya juga perlu diberikan kepada Antonio Conte. Selain juga dari segi strategi juga dari pilihan pemainnya. Tapi sayangnya kan Conte tidak ingin melanjutkan pekerjaannya di Inter. So Inter need to make a change. Dan saya pikir tidak salah manajemen memilih Simone Inzaghi. Karena itu dia tadi yang saya katakan bahwa strategi ataupun taktik dari Simone Inzaghi, apalagi formasinya itu mirip seperti apa yang diterapkan oleh Antonio Conte.
Bahkan dia ini dijuluki replikanya dari Antonio Conte. Dan sama juga seperti di Inter, Lazio juga mengandalkan satu defensive midfielder dan dua holding midfielder di lini tengah. Nah maka itu ya kita tahu bahwa Immobile bisa menjadi pemain yang produktif. Sama juga kan seperti Lukaku menjadi pemain yang produktif karena dukungan dari lini tengah itu cukup baik. Jadi sebetulnya nih kalau sekarang kita melakukan riset ya bagaimana sih caranya Lazio dan Inter itu bisa bersaing di papan atas dalam 2 musim terakhir ya karena memang mereka mengandalkan high pressing game dan juga pergerakan cepat dari para pemain yang juga bisa berimprovisasi pada saat mereka tertekan, artinya melakukan low block, bahkan kadang-kadang melakukan mid block. Ya karena mereka punya satu defensive midfielder seperti yang tadi saya katakan dan juga 2 holding midfielder plus 2 wingback yang bisa maju mendukung serangan dan juga cepat-cepat kembali ke posisi mereka ya. Namun kan yang sangat disayangkan bahwa Inter telah kehilangan Hakimi teman-teman. Memang sangat disayangkan Hakimi telah pindah ke Paris Saint-Germain teman-teman. Karena dia adalah pemain yang memberikan kontribusi besar atas keberhasilan Inter Milan. Dia bisa banyak memberikan assist, dia bisa banyak mencetak gol, dia bisa banyak create chances, dia juga disiplin dalam urusan bertahan, dia punya speed, dia punya teknik. Tapi ya memang penawaran dari Paris Saint-Germain ini sulit ditolak oleh manajemen Inter Milan yang memang sudah punya rencana untuk menjual beberapa pemain yang punya value yang bagus. Namun sekarang kan yang menjadi kesulitan bagi Simone Inzaghi untuk mencari pengganti dari Hakimi. Memang sih Inter masih punya Darmian, Inter masih punya De Ambrosio, tapi saya pikir secara kualitas tentu Hakimi jauh lebih baik daripada dua pemain tersebut. Dan juga kan kita tahu bahwa Hakimi dalam waktu yang singkat bisa cepat beradaptasi di skuad Inter Milan. Dan juga kita tahu bahwa bagaimana sulitnya bagi Inter Milan pada saat Hakimi tidak bisa bermain. Jadi tampak banget loss dari Inter Milan untuk musim depan. Dan memang sih ada rencana dari Inter untuk membeli Bellerin. Saya pikir itu bisa menjadi solusi bagi Inter Milan karena Bellerin pun punya kemampuan melakukan overlap. Dia juga punya kemampuan memberikan passing. Cuma kesulitan Bellerin itu kadang-kadang adalah dalam urusan bertahan pada saat ada pemain yang mengajak beradu lari ya. Nah itu yang menjadi kesulitan dari Bellerin. Tetapi ya dia adalah pemain yang average lah ya, yang punya kualitas yang lumayan baik ya, dan saya pikir juga dia akan bisa lah beradaptasi di Serie A yang memang permainannya tidak sekeras atau secepat seperti di Premier League. Jadi jika saja Inter bisa mendapatkan Bellerin, saya pikir itu bisa menjadi penambahan kekuatan yang baik untuk skuad Inter Milan. Dan juga jangan lupa Inter kan sekarang punya Hakan Çalhanoğlu, playmaker yang memang telah sukses di Serie A bersama AC Milan. Suksesnya seperti apa ya? Dalam performance-nya dia menjadi playmaker yang sulit digantikan di AC Milan. Tapi sekarang kan kita tahu AC Milan tentu sudah move on. Mereka juga punya Brahim Diaz kan, sekarang yang kembali dipinjam dari Real Madrid. Tapi pada intinya bahwa Hakan Çalhanoğlu ini yang menurut saya akan menjadi key player bagi Inter Milan musim depan. Dan dia telah menunjukkan kemampuannya di sebuah pertandingan friendly kan. Saat Inter menang dengan skor 6-0 lawan Crotone, dia mencetak 1 gol di mana dia dipuji setinggi langit oleh Simone Inzaghi. Artinya memang Inzaghi membutuhkan pemain seperti Çalhanoğlu yang bisa menjadi playmaker, bisa juga membagi bola ke depan agar kehilangan dari Hakimi tidak akan terlalu terasa. Dan Ashley Young juga sudah tidak ada lagi di Inter Milan, dia juga sudah pindah ke Aston Villa dengan free transfer. Jadi ada beberapa pemain yang menjadi kekuatan inti dari Inter yang sekarang sudah hengkang. Tentu Simone Inzaghi perlu berhati-hati lagi di awal musim. Bagaimana timnya ini atau para pemainnya bisa cepat menunjukkan performa terbaik mereka. Ya, karena kita tahu klub seperti Juventus, AC Milan, bahkan Roma ya, mereka telah membenahi juga skuad mereka dengan penambahan beberapa pemain. Dan juga ada pelatih baru kan di Juventus yang lama sih, Allegri, dan kemudian Mourinho berada di AS Roma. Jadi tidak akan mudah bagi Simone Inzaghi meskipun dia punya style of management seperti Antonio Conte. Artinya kan formasinya juga sama, cara bermainnya juga sama, tetapi bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan para pemain. Bagaimana caranya dia bisa membuat para pemain itu tetap percaya diri dari setiap pertandingan. Nah, itulah keunggulan dari Antonio Conte. Dia adalah master motivator. Di pinggir lapangan saja dia selalu vokal. Jadi terus memberikan semangat kepada para pemainnya. Itu mungkin saya pikir akan menjadi salah satu kesulitan dari Simone Inzaghi. Karena memang dia adalah pelatih yang kalem. Tidak seperti Antonio Conte. Antonio Conte ini kan terus ya push pemainnya agar bermain cepat, bergerak, melakukan pressing, melakukan tackling, jangan memberikan ruang kepada para pemainnya. Dan dia sangat vokal di pinggir lapangan. Tapi secara
tactical knowledge ya saya pikir Simone Inzaghi sudah cukup baik ya, karena dia juga sudah cukup lama menangani Lazio, bukan 1 atau 2 musim, tapi lebih dari 2 musim, dan dia juga sudah punya Champions League experience bersama Lazio. Tapi saya pikir tetap perjuangan dari Inter Milan musim depan akan lebih berat daripada musim lalu. Karena tadi yang saya katakan beberapa klub yang telah berbenah, dan juga kita belum tahu lagi ya, nanti Lazio bersama Maurizio Sarri juga saya pikir patut diperhitungkan. Lazio juga tidak banyak melakukan perombakan dari materi pemain mereka. So, akan menjadi tugas yang sulit bagi Simone Inzaghi musim depan, teman-teman. Saya pikir bahwa Inter akan tetap bisa bersaing di papan atas, tetapi untuk menjadi juara tidak akan semudah dan secepat yang mereka lakukan seperti musim lalu. Kan musim lalu beberapa pekan sebelum Serie A berakhir mereka sudah menjadi juara kan? Kita tahu perbedaan poinnya saja kan belasan poin. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti sepak terjang dari Internazionale Milan. Ya saya pikir sih mereka tetap akan bisa bersaing di papan atas dan juga tetap berkompetisi di papan atas ya. Tetapi untuk menjadi juara saya pikir tidak akan mudah bagi Inter Milan meskipun mereka masih mempunyai Lukaku dan juga Martinez. Tapi kita tahu klub-klub lain juga akan berpacu dan cepat untuk mengambil posisi pertama mungkin juga di awal musim ya, dan Simone Inzaghi juga perlu berkonsentrasi di Champions League. Bagaimana caranya membawa Inter juga lolos dari group stage yang gagal dilakukan oleh Antonio Conte musim lalu. So terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Silakan jika teman-teman punya analisa yang berbeda atau ingin mengcounter analisa saya, bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini secara sportif dan juga bijak. No hate, only football. Salam sepak bola.